Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, it's me again, Miss Poppy. How are you? Saya harap kalian baik-baik aja ya. On this second semester, kita masih belajar pakai video. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan dua teks yang akan kalian pelajari di semester 2. Pertama, naratif teks, dan kedua, report teks. Sebelum kita belajar naratif dan report, saya akan membahas sedikit teks apa yang sudah kita pelajari dari kelas 7 dan akan kita pelajari sampai selesai kelas 9. Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's begin the explanation. Please pay attention, okay? Kinds of text. Nah, sebenarnya teks itu ada banyak sekali jenisnya. But in junior high school, di SMP, itu kita mempelajari 5 teks saja. Yang pertama, deskriptif, recount, procedure, naratif, dan report. Kalian mungkin masih ingat, you learn descriptive text on the 7th grade, and then recount text on the 8th grade. Pada kelas 9, semester 1, kalian belajar procedure text kan? And now on the second semester, we will study about narrative and report text. Oke, sebelum kita ke naratif dan report text, I will give you brief explanation about 5 text that we study in junior high. Saya kasih brief explanation dulu ya, atau penjelasan singkat. Yang pertama itu descriptive text. Oke, itu dia describing person, animal, things, or places. Jadi kalau teks deskriptif itu mendeskripsikan orang, binatang, benda, tempat-tempat, atau apapun itu secara spesifik. Kemudian recount a story of the writer experience. Jadi cerita dari pengalaman pribadi penulisnya. Kemudian yang ketiga adalah procedure text. Ini adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah membuat atau menggunakan sesuatu. Do you still remember? We study it on the first semester kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari naratif dan report. Naratif itu adalah sebuah cerita, entah itu fiksi atau fakta. Kemudian report adalah sebuah tulisan tentang fenomena sosial atau fenomena alam. Bisa juga berupa membahas satu hal tertentu secara umum. Jadi deskriptif dan report text itu mirip. Bedanya kalau deskriptif itu dia lebih spesifik, kalau report text itu lebih umum atau general. Oke, berikut adalah purpose of text atau tujuan dari teks. Yang pertama deskriptif itu to describe something specific, kemudian recount to retell past experience, procedure to tell or to show how to make or use something, narrative to entertain the reader, report to give information or to inform about something. Oke, ini tujuan-tujuan dari teksnya. Jadi ketika kalian menemukan soal, kemudian ditanya dari tujuan teks itu apa, kalian harus tentukan dulu teks tersebut adalah teks apa. Kalau dia deskriptif berarti to describe. Kalau dia naratif berarti to entertain atau untuk menghibur. Jadi different type of text juga punya different purpose gitu. Oke, kita mulai dengan naratif teks. Nah, ini adalah generic structure atau struktur secara umumnya. Ada bagian-bagian di dalam teks naratif. Yang pertama disebut orientation, kedua complication, ketiga resolution, dan keempat itu coda atau reorientation. Nah, orientation itu tentang where the characters of the story are introduced. Jadi awalnya itu di awal paragraf dari naratif teks dijelaskan dulu ada siapa di situ. Di mana, misalnya naratif teksnya itu Malin Kundang, disebutkan dulu suatu hari atau zaman dahulu kala ada seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang, dia tinggal di daerah mana. Jadi disebutkan dulu siapa tokoh-tokohnya, tempat tinggalnya di mana, itu namanya orientation. Yang kedua, complication adalah masalah, ketika masalah itu appear, muncul di dalam cerita. Resolution, where the problems in the story is solved, jadi masalahnya selesai. Sudah ada pemecahan masalah dalam cerita tersebut. Dan untuk yang terakhir adalah coda atau reorientation. Kenapa disebut opsional? Karena coda atau reorientation ini kadang ada, kadang tidak dalam suatu cerita. Nah, kalau ada biasanya ya isinya adalah tentang lesson from the story. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita naratif itu.
Oke, berikut ini adalah beberapa contoh dari naratif teks. Jadi ada dua jenis naratif teks. Yang pertama yang sifatnya fairy tales, dongeng, cerita rakyat atau cerita tentang hewan, ya, dan yang kedua adalah biografi. Jadi naratif itu tidak selalu dongeng, tidak selalu cerita rakyat, dia bisa berbentuk biografi. Contohnya fairy tales bisa seperti Malin Kundang, Sang Kuryang, Snow White, Little Red Riding Hood, The Crocodile and the Deer. Nah, pernah dengar kan cerita-cerita ini? Nah, ini masuknya ke naratif teks. Kemudian juga ada beberapa biografi, contohnya di sini seperti biografinya Dewi Sartika atau Presiden Soekarno, Leonardo da Vinci, Walt Disney, dan banyak lagi. Oke, kemudian structure of sentence in narrative text. Jadi struktur kalimat di naratif teks itu seperti apa? Nah, kita memakai simple past tense. Ada was, ada were, kemudian kita juga akan melihat past verb. Ada learned, seperti went, drank, stood, dan sebagainya. Perhatikan contoh di sini. Ini adalah cerita Pinocchio. Do you know? Tahu ya pasti. Oke, perhatikan kata atau yang saya cetak tebal di sini. Nah, ini adalah kata kerja bentuk kedua yang dipakai pada simple past tense untuk cerita naratif. Contohnya made, kemudian heard, said, addressed. Nah, seperti ini bentuk kalimat dalam naratif teks. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di latihan-latihan soal naratif teks. Ya, what is the text about? Teksnya tentang apa? Tentang biografi siapa atau legenda apa, itu disebutkan. Kemudian ada pertanyaan yang the word he atau she atau it atau they itu mengacu kepada siapa. Jadi siapa orang yang sedang diceritakan di cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah persamaan kata, sinonim, closest meaning, atau yang keempat juga can be replaced. Itu berarti kalian mencari persamaan kata. Kemudian juga ada question, WH question ya, seperti why, where, what, when, who, dan how. Ini berisi pertanyaan yang menanyakan informasi mendetail dalam cerita tersebut. Ya, misalnya kenapa dia berbuat seperti itu, atau di mana si karakter itu bertemu dengan karakter lainnya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada the main idea of paragraph, pokok pikiran utama dalam sebuah paragraf. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya. Oke, itu saja penjelasan saya untuk naratif teks. Oke, itu tadi penjelasan naratif teks. Sudah lihat kan generic structure-nya? Jangan lupa, teks ini tidak hanya berupa dongeng, tapi bisa juga biografi. Perhatikan baik-baik tensesnya. Ini adalah simple past tense. Ya, berikutnya kita akan pelajari text report. Nah, untuk minggu ini tugas kalian di Google Classroom naratif teks. Jadi boleh ditonton sampai sini aja videonya. Untuk 2 minggu ke depan, kalian bisa lanjutkan untuk mendengar penjelasan saya mengenai report teks. Oke, sekarang teks selanjutnya ya, yaitu report teks. Nah, report teks memiliki generic structure yang berbeda dengan naratif teks ya. Ada general classification dan description. General classification itu dia menjelaskan aspek-aspek yang umum tentang tempat atau fenomena alam. Jadi diceritakan dulu, misalnya fenomena alamnya tsunami, jadi diceritakan dulu keadaan lautnya, misalnya apa yang menyebabkan dan segala macamnya ya. Kemudian description itu mendeskripsikan seperti apa terjadinya, bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya. Nah, itu generic structure yang kedua dari report text. Oke, ini adalah contoh dari report text. Volcanic eruption, erupsi gunung berapi ya. Jadi pertama dijelaskan dulu, a volcano is a mountain that opens down. Dijelaskan dulu gunung berapi adalah bla 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 bla, dijelaskan seperti itu. Kemudian paragraf keduanya baru eruptingnya itu bisa men-trigger apa, menyebabkan apa, dan selanjutnya. Ini adalah salah satu contoh report text yang sifatnya fenomena alam. Nah, contoh report text lainnya adalah misalnya handphone nih, seperti ini. Bagaimana kalian membedakannya dengan deskriptif? Nah, kalau deskriptif handphonenya spesifik.
disebutkan mereknya misalnya, kemudian kemampuan-kemampuan dan keunggulan handphonenya itu apa. Nah, kalau report text dia hanya menjabarkan secara umum, handphone itu apa sih? Itu fungsinya apa? Dan apa yang bisa dilakukan handphone biasanya pada umumnya. Jadi seperti itu. Jadi lebih umum penjelasan tentang benda atau hal ataupun manusia ataupun hewan apapun itu lebih umum. Nah, question dalam report text ini sebenarnya sama aja dengan naratif text ya. Teksnya tentang apa, ada refer to juga, persamaan kata, terus mencari informasi spesifik dengan WH question, kemudian pokok pikiran utama. Jadi intinya sih sebenarnya sama aja. Pertanyaan dalam teks-teks itu sama aja seperti ini. Oke, itu saja my explanation. I hope it can be understood by you and you can do the task on Google Classroom ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, yang barusan tadi report text. Sudah paham kan? Pertanyaannya sih sama aja dengan naratif teks. Intinya jika ada soal-soal mengenai teks, pertanyaannya seputar itu ya. Jadi kalian harus pastikan dulu teksnya jenisnya apa. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaannya. Oke, that's all I can explain for today's video. I hope you can understand it well and stay safe, stay at home. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.